Rokok bisa membunuh sperma. Bisa sperma kau. Sabar Hat, ini ujian. Kebanyakan masturbasi kau Hat. Buat sampai 2 jam, keras balikan masih. Mana? Dasar boti loh. Kita mainnya pelan-pelan aja. Kali ini kita bakal bahas film yang kocak banget, tapi juga menyentuh hati. Bayangin deh, baru nikah harus tinggal di rumah mertua yang cerewet banget. Nah, itulah yang dialami Sahat dan Minar. Ibu Sahat ini agak cuma bawel tapi juga suka ikut campur urusan rumah tangga. Sampai ke hal-hal yang kamu gak bakal nyangka. Film ini gak cuma lucu, tapi juga ngangkat budaya Batak yang kental banget. Dari pesta adat sampai konflik mertua dan menantu. Semuanya dibalut dengan humor yang pas. Penasaran dengan filmnya? Siapkan cemilan, posisikan HP terserah kalian, gunakan headset, dan kita saksikan. And action! Dan kebagian jatah kamar kehormatan. Perkenalan dulu lah kita dengan Minar dan Sahat yang sedang melaksanakan pesta pernikahan mereka. Amin. Otomatis aku menjadi bagian dari keluarganya yang heboh, berisik, dan penuh drama. Perkenalkan juga kakak dari Sahat, kita sebut saja Bang Monang. Satu-satunya anak yang cintanya kandas karena cuma dianggap sebagai kakak sendiri sama pujaan hati. Dan juga Ibu Sahat mertua Minar yang nantinya akan menjadi gunjangan-gunjangan rumah tangga Sahat dan Minar. Tak akan pernah cukup kata-kata untuk menggambarkan seperti apa inangku ini. Setelah menikah, mereka ini ingin punya rumah sendiri. Namun karena kendala dari duit, tempat yang sulit terlalu sempit, jadi memilih untuk ngirit. Menjadi 18M880 saja. Mereka ini punya niat mau ngontrak. Karena si mama takut dicibir mak-emak, maka disuruhlah tinggal di rumah mama. Apa kata pemilik kita kalau tahu kalian mengontrak? Ranjang keramatku ini. Dikasih si matua aku ini. Makasih ya Mak, kami pakai baik-baik. Aktivitas pagi, semua isi rumah keluar untuk kerja, cuma Minar yang kerjanya di rumah, menjadi seorang freelance. Orang yang ngendon aja di rumah, ya nggak berarti pengangguran tiada guna. Malam hari saatnya untuk mencoba ranjang istimewa dari leluhur. Tidak nyaman dengan bunyi yang seperti akan hancur. Saat kemudian mengguyur oli pada sudut yang kurang makmur. Kok kau masih di situ, Beb? Ayo kita coba sama-sama di atas surga. Saat pagi hari si Minar diprotes sama mama. Kenapa mama tidak lagi mendengar suara ranjang itu bergoyang dengan enak? Mama ingin Sahat dan Minar segera punya anak. Padahal mereka berdua masih ingin menikmati masa kanak-kanak. Lagian si Minar juga baru sukses dalam karirnya menjadi penerjemah lepas. Kamu Minar, gimana kabarnya? Baik. Di lain hari nih, si mama ini protes kembali. Karena beliau menemukan kotak kondom berada di tempat sampah di bawah laci. Dengan percaya diri, Minar mengaku dia dan Sahat yang memakai kondom ini. Kenapa kotak ini ada di keranjang sampah kamar kalian? Beli sendiri lah, Ina. Saat Sahat pulang, Mama berpindah memaki si Sahat. Mama ini ingin segera mereka punya anak. Namun kenapa Sahat sama Minar ini malah menolak? Gelar jabatan yang tinggi tidak ada apa-apanya kalau berhadapan dengan si Mama. Tak beraninya dia si Sahat membantah kemudian menurut untuk membuat anak. Janji kami gak akan pakai kondom lagi. Dan selesai sudah. Sahat Pangoloi Purba, engineer dari perusahaan minyak terkemuka di Indonesia, supervisor infrastructure integration dan optimization, tidak berkutik menghadapi mamanya. Mau tidur si Sahat bujuk Minar untuk waktunya keluar di dalam. Dengan rayuan yang tidak bisa dibungkam, Minar menerima dengan syarat cari rumah sendiri untuk mereka. Supaya tidak lagi mama ikut campur urusan tentang olahraga malamnya. Aku gak mau segala urusan rumah tangga kita diikut campurin. Weekend ini kita cari-cari rumah ya. Cita-cita terbesarku sejak menikah dengan Sahat. Singkat cerita, sedang berada di pesta ulang tahun ponakan mereka. Bang Monang gini membawa cewek. Diperkenalkanlah sama si Mama dan ternyata cewek ini dari Jawa. Si Mama yang meragukan cewek ini sikapnya sedikit cuek. Kau baru Jawa? Iya tante,
Malam hari Bang Monang mau apel ke rumah si cewek tadi. Bentukannya yang seperti anak motor tidak punya teman, itu ternyata style rekomendasi dari Minar. Kipas-kipasin cintanya, biar cepet-cepet dicetak jadi undangan. Biar kita bisa cepet-cepet pindah dari sini. Si Minar ingin segera keluar dari rumah itu. Namun Sahat ternyata buat janji kepada Mama kalau mereka boleh keluar dari rumah itu setelah Minar hamil. Kalau kita tinggal di sini sampai... Menurut aja gitu kan. Pada umumnya cowok selalu salah. Kini si Sahat berusaha bujuk Mama untuk supaya bisa pindah dari sana sebelum Minar hamil. Karena bukan ranjang bergoyang itulah yang bikin mereka bisa hamil. Abang, Singkat cerita, mereka kini pindah. Tanpa basa-basi, Minar dan Sahat langsung mencoba kasur baru dengan gaya yang indah. harus kita coba dong. Beberapa bulan kemudian, Bang Monang kini mulai menyebar undangan dengan niat baik untuk menikahi sang wanita dari Jawa itu. Pada tengah malam di rumah Sahat dan Minar ada yang mencet bel. Mereka pikir ada psikopat yang akan membunuh mereka. Saat disamperin, ternyata si Mama dengan wajah yang bingung dan kesal. Mama bilang kalau si Monang membatalkan lagi pernikahannya. Kini Mama ingin tinggal bersama mereka. Kaget dan hilang semangatlah si Minar. Jadi di sini aja aku tinggal. Setiap bulannya si Mama selalu menanyakan hal yang sama kepada si Minar ini. Sudah positif kok, Minar. Belum, Minang. Dikiranya si Mama, mereka ini tak pandai berpacu di atas kasur. Soalnya tak jadi-jadi anak kalian sampai sekarang. Padahal mereka berdua selalu bersemangat ria saat melakukannya. Semakin hari semakin gak tahan si Minar ini dengan ocehan mama mertuanya. Kemudian dia memilih untuk bekerja. Inang, akhirnya aku memutuskan untuk kerja kantoran. Sepulang dari bekerja, si mama ini minta tolong untuk diajarin buat WA, FB, dan selfie karena HP-nya baru. Makan saja dulu biar apa kali nanti ajarkan aku ya. Minar berpikir kini dengan HP barunya si mama tidak akan lagi menanyakan soal hamil. Namun semakin parah si mama ini ngerecokin Minar. Bagaimana pula cara aku manuran di Facebook ini? Buat status FB aja harus Minar yang buatin. Sudah sampai pasar, selfie dulu aku. Alright. Bahkan saat si Minar sedang rapat pun harus direcokin lagi. Padahal cuma tanya jadi atau tidak untuk ke dokter kandungan. Karena si mama ini mau ikut. Tapi Inang gak perlu ikut. Waktu mau tidur si Minar cerita ke Sahat karena si mama akhir-akhir ini selalu recokin Minar. Soalnya akhir-akhir ini Inang tuh sering banget teleponin aku, Hat. Ternyata si Sahat dan saudara-saudaranya blokir nomor si mama dan gak ngajak-ngajak Minar gitu. Jadi kami janjian untuk blokir nomor mama. Terus kau gak ngajak-ngajak aku gitu, Hat? Please jangan kasih tahu mama, Hani. Saat mereka cek ke dokter, ternyata masalahnya di Sahat. Si mungil yang tidak pandai berenang mengakibatkan meninggoy sebelum sampai tujuan. Serdadunya banyak, tapi kurang pintar berenang. Divonisnya seperti itu, Sahat menjadi tidak percaya diri. Vonis dokter membuat Sahat kehilangan rasa percaya dirinya. Dengan pengalaman sehari dari opung, si mama tiba-tiba menjadi ahli jamu. Dipaksain minum jamu buyung upi untuk si Sahat ini. Bagus ini untuk laki-laki kata tulangmu. Sedang pusingnya si Minar dengan masalah Sahat. Si mama ini malah recokin lagi karena tidak bisa buka sandi. Saat dipencet, keluarnya bintang mulu, bukan nomor togel. Masih bintang yang keluar pun, Minar. Minar yang sudah tidak bisa izin melulu, dia bilang Sahat saja yang bantu mama. Ternyata Sahat marah gara-gara mama buat status di FB dan bikin Sahat diajak teman-temannya. Sabar, Hat. Ini ujian. Buat sampai 2 jam. Keras balikan Si Minar sudah waktu pulang. Dia menunggu Sahat gak jemput-jemput dan nomornya tidak bisa dihubungi. Akhirnya Minar memutuskan untuk nyamperin ke kantor Sahat. Pak Sahat mana ya? Oh, ada di balkon, Bu. Saat yang merenungkan nasib karena kelakuan emaknya ini, Minar yang merasa masalah ini semakin berat buat mereka. Ini mereka berusaha untuk saling menguatkan. Kita pulang ya. Pulanglah mereka ke rumah. Sahat minta maaf ke mama karena sudah membentaknya. Si mama juga minta maaf karena sudah bikin Sahat malu sampai marah-marah. Tak lagi-lagi ku tulis di Facebook kau. Dan kemudian ditanyakan Sahat ini jadikah ke Australia. Besok jadi kau ke Australia. Jadi, Mak.
Singkat cerita, Sahat pulang dari Australia dengan membawakan kado spesial untuk si Minar, kado yang membuat Minar penasaran setengah jiwa. Ku jamin kau bakal minta terus sama aku. Dengan suasana mendung, rudal yang tak tahan membendung akhirnya eksekusi supaya bisa cepat mengandung. Saat di kantor, Minar sumringah dan senang banget karena tadi malam Sahat berhasil membuat air mancur. Kita beraksi lagi. Sahat bilang kalau nanti sebelum ke ulang tahun Bang Monang ingin bermain air mancur kembali. Dengan derai hujan dan petir yang menggelegar, Minar dan Sahat masih bingung nyariin alat bertempurnya. Iya. Aku sama Minar kesana sekarang. Acara berjalan dengan lancar sampai akhirnya listrik pun padam. Amin. Saat Monang pergi buat cek ke belakang, si Mama ini inisiatif buat nyalain senter. Ternyata senter yang dibawa Mama ini tidaklah terang, namun bisa bergetar. Apa, Mak? Kenapa pula ini bisa bergetar? Selesai acara, Sahat minta ke Mama untuk balikin senternya. Namun Mama minta syarat kepada mereka untuk anterin ke acara adat. Di acara adat, si Mama dengan besti ciwi-cibinya ngomongin Sahat. Coba kita tanya saja si Sahat. Sahat yang tidak betah mencoba untuk pergi dari sana bersama Minar. Namun Minar yang ngerasa pusing dari tadi tiba-tiba pingsanlah dia. Saat Minar bangun di rumah sakit, dokter bilang kalau Minar kini sedang hamil. Berbahagialah mereka atas kabar tersebut. Dan kemudian dirayakanlah kehamilan Minar dengan syukuran dan doa bersama sesuai adat di sana. Bang Monang yang pandai dalam merayu wanita kini membawa lagi wanita untuk dikenalkan ke Mama. Yang kali ini ceweknya sama-sama dari Batak. Jadi menyambunglah sama si Mama. Nah iya inangin siapa? Bah, di seter dautan nami. Waktu dicek bayi mungil ini ternyata cowok. Senanglah mereka karena bisa meneruskan marganya. Berarti sudah ada penerus marga di keluarga kau sama Minar. Singkat cerita, tiba-tiba acara pernikahan Monang pun sudah digelar. Di tengah acara si Minar merasa perutnya mules banget seperti diputar-putar. Rendangnya basi kali ya? Sahat mengira kalau makanan yang dimakan Minar itu sudah basi. Namun ternyata air ketuban Minar pecah. Sampainya di rumah, si Minar ternyata akan melahirkan. Di sana si Sahat disuruh untuk nemenin Minar dan bantu dia untuk tetap sadar. Aku bantu dokter dulu ya. Namun Sahat salah dengar, disuruh nemenin Minar malah nyamperin dokternya. Loh, Pak Sahat dari sebelah sana, Pak. Si Minar yang lemes dan gak kuat, dia akan pingsan. Untung ada si Mama yang berusaha kuatin si Minar. Ku kawani kau. Dan keluarlah bayi kecil dari perut si Minar. Ternyata bayinya tidak jadi cowok, namun malah cewek. Perubahan rencana yang sangat tidak direncanakan. Mama bukan laki-laki, tapi perempuan. Saat si Mama ngajarin Minar untuk mandiin bayinya, si Minar ingat akan mendiang ibunya dahulu. Membuat Minar menangis terharu. Aku cuma mau bilang terima kasih. Ya, singkatnya Minar kini sudah bisa pulang ke rumah. Dia kini merasa tenang dan damai setelah kelahiran anak pertamanya. Setelah beberapa bulan kemudian, si Mama ini malah nyuruh Minar untuk hamil lagi, buset. Karena anaknya bukan cowok, harusnya anak cowok yang meneruskan marga nantinya. Hamil lagi, punya anak lagi, laki-laki. Dan itulah akhir dari cerita seru Catatan Harian Menantu Sinting. Film ini ngingetin kita kalau hidup bareng mertua itu nggak selamanya mudah. Tapi kalau dihadapi dengan humor, semuanya jadi lebih ringan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa Ibu Sahat terlalu bawel atau justru bikin hidup Sahat dan Minar jadi lebih warna-warni? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share dengan teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya.